warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang teks deskripsi. Nah, materi di video ini lumayan sulit, jadi buat kalian simak video ini sampai selesai. Jangan coba-coba skip ya, oke? Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan dalam teks deskripsi. Kebahasaan teks merupakan kaidah atau tata bahasa atau aturan bahasa yang digunakan di dalam suatu teks. Nah, aturan atau kaidah dalam suatu teks tentu berbeda antara satu teks dengan teks lain. Baik, kita akan membahas kebahasaan di dalam teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah kalimat berisi penjelasan terperinci. Sudah jelas karena teks deskripsi ini berupa teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek, tentu kalimat penjelasnya harus rinci. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam suatu paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok, pokok pikiran atau dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Sementara apa sih kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelasan, uraian atau perincian dari kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Nah, mana yang merupakan kalimat utama? Ada yang tahu? Ya, kalimat utama ada di kalimat pertama. Kenapa? Di sini yang dibahas adalah tentang kemegahan istana Siak. Kemudian mana yang termasuk kalimat penjelas? Kalimat penjelasnya ada di kalimat nomor 2, 3, dan nomor 4 yang merupakan rincian dari kalimat utama atau kalimat pertama. Selanjutnya, kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Panca indera ada berapa? Ayo. Panca ya 5. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Suasana di desaku begitu asri, hijau, lepas memandang. Kira-kira indera apa yang digunakan? Ya, indera mata atau penglihatan karena ada kata memandang. Baik. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Bau makanan yang khas ini adalah buatan ibuku. Kira-kira indera apa yang digunakan? Ya, penciuman atau hidung. Kenapa? Karena ada bau. Bau berkaitan dengan penciuman atau hidung. Selanjutnya, perhatikan contoh yang ketiga. Gemercik suara air hujan membelah keheningan malam ini. Indera apa yang digunakan? Pendengaran karena berkaitan dengan suara. Kira-kira seperti itu ya contoh cerapan panca indera yang digunakan di dalam teks deskripsi. Lanjut, kebahasaan teks yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan seseorang. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Wisatawan akan semakin takjub dengan keindahan Pantai Gemah. Ada kata emosi apa di situ? Ya, ada kata takjub yang mengungkapkan ekspresi perasaan seseorang atau penulis. Selain takjub, contoh kata emosi ada kagum, heran, kecewa, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan bisa berada di awal, di tengah, di akhir, dan di awal ataupun di akhir atau gabungan. Perhatikan deretan kata berikut ini. Bermain, kata dasarnya adalah main, mendapat imbuhan ber, berarti
imbuhannya ada di awal. Kemudian serabut berasal dari kata sabut, mendapat sisipan er. Kemudian temui berasal dari kata temu, mendapat akhiran i. Dan kata pendidikan berasal dari kata didik, mendapat imbuhan berupa awalan dan akhiran pen dan kan. Kira-kira seperti itu. Lanjut, kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah bentuk kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya, indah sama dengan elok, panorama sama dengan pemandangan, melihat sama dengan memandang, dan masih banyak lagi contoh sinonim. Selanjutnya yang keenam, kebahasaan teks deskripsi adalah penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang biasanya terdapat di depan nomina atau kata benda. Kata depan disebut juga dengan preposisi. Preposisi ada di, ke, dari, dan pada. Selanjutnya yang ketujuh adalah penggunaan huruf kapital. Nah, agar tidak bingung, silakan simak slide berikut ini. Selain buku, koperasi juga menjual berbagai kebutuhan siswa. Nah, pada kalimat ini, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Nomor 2, kemarin aku terlambat, kata Budi. Nah, di sini merupakan contoh huruf kapital yang digunakan di kalimat langsung. Yang ketiga, Haji Abu Bakar, Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, contoh ini merupakan huruf kapital digunakan di gelar kehormatan yang diikuti dengan nama. Kemudian yang keempat, Presiden Jokowi, Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Di sini merupakan contoh huruf kapital digunakan pada jabatan yang diikuti dengan nama. Jika tidak diikuti dengan nama, maka jabatan tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima, Ulul Albabiyatul Husna merupakan contoh penggunaan huruf kapital digunakan pada nama orang. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan pada nama daerah dan geografi yang diikuti dengan nama. Jika hanya tertulis pantai, maka tidak perlu ditulis kapital. Seperti itu ya. Huruf kapital tidak digunakan pada singkatan berikut ini. Bangsu, babu, tahari, makan. Bang merupakan bangsa, su merupakan suku, ba adalah bahasa, bu merupakan bulan, ta merupakan tahun, hari, dan makanan. Perhatikan contoh berikut ini. Bangsa Indonesia, yang ditulis kapital cukup Indonesia saja ya, bangsa tidak perlu kapital. Kemudian suku Jawa, yang ditulis kapital hanya J saja, suku tidak perlu huruf kapital. Bahasa Arab, yang ditulis kapital adalah A-nya saja, bahasa tidak perlu. Begitu pula dengan bulan Syawal, tahun Masehi, jemput Bali, apel batu, hari Senin, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan tentang kebahasaan teks deskripsi? Kemungkinan masih banyak kurangnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Nah, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.